Oke, karena berhubung kegiatan ini sudah kita rekam abang-abang dan kakak-kakak, kalau bisa untuk abang-abang dan kakak-kakak yang lain, cobalah kita abang-abang dan kakak-kakak untuk open kamera kakak-kakak supaya kita mulai kegiatan kita di tatap maya kita yang keempat. Oke, seperti biasa abang-abang dan kakak-kakak sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya pertama kali marilah kita berdoa supaya kegiatan kita ini menjadi kegiatan yang berkenan di hati Tuhan. Untuk itu saya minta kesediaan dari uh, Bang Gembira lah dulu untuk membawa kita di dalam doa pembuka supaya kegiatan ini kita mulai. Untuk Bang Gembira, silakan Bang. Oke, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya bawakan dengan doa Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapak, di mana pada hari ini kami masih diberikan kesempatan dan kesehatan ya Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan memasuki pembelajaran tatap maya PKG PJOK Kabupaten Tapanuli Utara kelas 2. Kiranya Bapak, apa yang kami pelajari hari ini menjadi berkah dan bisa kami aplikasikan ke sekolah kami masing-masing. Ya Bapa, kami adalah manusia yang tak lupa dan dosa. Kiranya Engkau yang menghapuskan kesalahan dan dosa kami, agar berkat yang Kau limpahkan kepada kami tidak terhalang olehnya. Terimalah ya Bapa doa kami ini, atas nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih untuk Abang Gembira yang telah membawa kita di dalam doa. Salam dan bahagia untuk abang-abang dan kakak-kakak semua. Selamat datang dan selamat bergabung di ruang virtual kita di tatap maya kita yang keempat, yaitu 2 Oktober 2024. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Oke, abang-abang dan kakak-kakak semua, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya juga saya perlu mengingatkan kita kembali mengenai kesepakatan bersama yang telah kita sepakati. Adapun kesepakatan bersama kita yang pertama itu adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, kemudian menggunakan fitur chat, kemudian apabila abang-abang dan kakak-kakak kehilangan jaringan itu adalah hal yang biasa, tapi saya minta apabila nanti orang abang dan kakak terlempar, marilah kita berusaha untuk hadir mengikuti ruang virtual kita ini dengan baik. Dan selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak semua di sini, di kegiatan kita pada hari ini adalah adapun tujuan sesi kita, Bapak Ibu diharapkan yang pertama itu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan yang ketiga adalah menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Itulah 3 tujuan pokok kita, abang-abang dan kakak-kakak di tatap maya kita yang keempat. Untuk materi kita hari ini abang-abang dan kakak-kakak, sebentar dulu saya share screen ya abang-abang. Sudah nampak Bang, kakak? Belum. Bang. Sudah Bang? Sudah Bang, sudah. Oke, terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak semua. Materi kita yang pertama di sini, abang-abang dan kakak-kakak semua, di sini ada pertanyaan pemantiknya untuk kita, yaitu bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, dan ketika abang dan kakak sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tadi, apalah tanda yang menandakannya. Abang-abang dan kakak-kakak di ruang virtual kita hari ini, materi yang akan kita bahas itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik abang-abang dan kakak-kakak. Kira-kira kita merefleksikan kembali abang-abang dan kakak-kakak setelah abang-abang dan kakak-kakak memberikan pembelajaran kepada peserta didik di sekolah kita masing-masing. Setelah abang-abang dan kakak-kakak memberikan pembelajaran kepada peserta didik di sekolah abang-abang dan kakak-kakak masing-masing, apakah pembelajaran yang abang lakukan itu sudah
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Dan jika iya, apalah yang menandakannya pembelajaran yang abang dan kakak lakukan itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Nah, itulah dulu yang pertama kita bahas abang-abang dan kakak-kakak. Kira-kira bagaimanalah praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan apa yang menandakannya? Saya ingin meminta penjelasan dulu yang pertama, izin untuk kakak yang paling senior, Kak Rusmauli. Coba dulu kita berbagi di sini kakak. Kira-kira praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini seperti apa menurut kakak dan apa yang menandakannya, dan pembelajaran yang kakak lakukan tadi itu sudah berpusat pada peserta didik. Untuk itu saya berikan kesempatannya kepada Kak Rusmauli. Silakan Kak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin untuk Bapak Sormin. Ya, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Peserta didik diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran yang kita lakukan. Berpartisipasi dalam hal ini, kalau kita melakukan contoh Pak ya, yang sering saya lakukan, maka saya mengatakan saya sudah melakukannya. Bila mana saya mencontohkan satu gerakan, ya, apakah peserta didik tersebut dalam hal ini anak-anak didik itu melakukan sesuai dengan apa yang mereka lakukan, sesuai dengan apa yang telah mereka terima, ya. Kita memberikan pilihan sama anak didik. Contoh Pak ya, sekarang untuk lari, kita lakukan contohnya pakai start jongkok. Sementara kita jelaskan bahwa start jongkok itu dibagi 3. Nah, kita lakukan, anak itu memilih mana yang mereka lebih enak melakukan start jongkok, medium kah, long kah, atau short start. Kira-kira seperti itu pendapat dari saya, Pak. Oke, terima kasih untuk Kak Rusmauli yang telah memberikan penjelasannya kepada kita. Artinya di situ peserta didik kakak ini sudah kakak berikan kebebasan. Kira-kira seperti itu ya Kak ya? Artinya tidak berpatok lagi kepada keinginan guru. Oke, terima kasih kakak. Oke, selanjutnya saya juga ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Indra Bang terkait pertanyaan di slide kita ini, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang abang lakukan di sekolah dan apa yang menandakannya. Untuk Bang Indra, silahkan Bang. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya, pembelajaran berpusat kepada peserta didik, yang pertama, kita melihat dari metode pembelajaran kita, Pak. Kita mengajak, dengan menggunakan metode pembelajaran kita mengajak peserta didik kita untuk berpartisipasi aktif. Contohnya, kadang kita berbuat metode pembelajaran kita dengan permainan. Dengan melalui metode permainan yang kita buat sama anak-anak, maka anak-anak ikut aktif. Lalu dengan metode berkelompok, kita mengelompokkan siswa itu, kita kasih bahannya, kita kasih media, orang itu dapat melakukan, misalnya kalau dalam permainan bola voli, kita kasih prakteknya sebentar, kita contohkan, kita jadi hasilnya, habis itu kita buat belajar kelompok, kita kelompokkan orang itu. Dengan melalui itu, kita sudah menyatakan bahwa di sekolah kita sudah melakukan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Begitu Pak, menurut saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Indra. Dari dua pernyataan tadi menggambarkan juga dua perbedaan ya. Tadi Kak Rusmauli memberikan kebebasan kepada peserta didik. Sekarang usulan dari Bang Indra ini adalah membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok, kemudian mempraktikkan gerakan melalui video yang telah diberikan ataupun
instruksi dari guru. Oke, terima kasih untuk Mbak Indra. Selanjutnya saya ingin juga mendengarkan dulu kepada kita di sini menurut Bang Heri. Kira-kira menurut Bang Heri bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ini yang Abang lakukan di sekolah Abang dan apa yang menandakannya? Kira-kira apa tanggapan dan masukan dari kita mengenai pertanyaan ini? Untuk Bang Heri, silakan Bang. Oke, langsung aja Bang, open mic Bang. Bang Heri. Halo Bang. Ya, oke silakan Bang, langsung Bang. Memberikan tanggapan kepada kita bagaimanalah pandangan Abang terkait pertanyaan yang ada di slide kita ini Bang. Coba berikan dulu kepada kita penjelasannya tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini dan apa yang menandakannya. Silakan Bang. Oke baik, terima kasih Bang untuk kesempatan yang diberikan. Ya, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan apa yang menandakannya. Ya, kalau menurut saya yang sudah dilakukan dalam praktek pembelajaran selama ini, bahwa praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik itu yaitu bahwa kita sebagai guru PJOK memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba dalam arti misalnya kita sedang melakukan proses pembelajaran dengan satu judul materi, misalnya permainan sepak bola. Nah, gitu ya Bang. Terus kita menjelaskan pertama sekali alur dari proses pembelajaran yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Nah, dalam arti kita di sana sebagai fasilitator atau yang mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan apa dan melakukan apa. Nah, setelah itu peserta didik mencoba apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dijelaskan sesuai dengan materi pelajaran yang kita berikan. Nah, misalnya kita membuat peserta didik itu untuk mencoba berpikir tentang hal-hal baru apa yang bisa mereka munculkan untuk suatu materi tersebut. Misalnya dalam permainan sepak bola, kita membuat salah satu bentuk variasi latihan dribbling. Nah, kita jelaskan seperti ini. Nah, kemudian kita menjelaskan kepada murid secara kita berikan kelompok. Coba kalian ciptakan suatu variasi yang baru yang kalian inginkan. Nah, kira-kira seperti itu, Bang. Jadi peserta didik juga berpikir dan berusaha untuk melakukan gerakan yang mereka inginkan atau yang mereka ketahui berdasarkan imajinasi mereka. Nah, kira-kira demikian, Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Heri. Pernyataan Bang Heri ini hampir sama tadi dengan pernyataan dari Kak Rusmauli, artinya diberikan juga kebebasan kepada peserta didik. Kira-kira seperti itu ya, Bang? Nah, Iya, Bang. kita putar balikkanlah dulu kira-kira abang-abang dan kakak-kakak. Di sini tadi, seandainya saya lah dulu seorang guru. Ketika saya memberikan pembelajaran kepada peserta didik saya itu, apa yang mau dilakukan peserta didik itu adalah yang saya instruksikan. Misalkan, kita masuk ke materi tolak peluru. Di tolak peluru itu misalkan contohnya saya sampaikan, saya contohkan dulu cara memegang peluru, itu yang pertama. Setelah saya memegang peluru ini, masuk lagi ke step kedua itu meletakkan peluru ini di leher. Nah, kemudian setelah saya arahkan semua peserta didik, kemudian masuklah ke gerakan langkah atau melangkah, kemudian masuklah ke gerakan untuk menolak peluru. Kira-kira menurut abang-abang dan kakak-kakak, ketika instruksi yang dilakukan oleh peserta didik itu adalah melakukan apa yang saya sampaikan, kira-kira itu sudah dikategorikan abang-abang dan kakak-kakak di sini sebagai pembelajaran yang berpusat peserta didik, walaupun tujuan akhirnya itu peserta didik itu mampu mencapai tujuan yang diharapkan dari materi tolak peluru tadi. Kira-kira menurut Abang Gembira dari pernyataan tadi itu, Bang, menurut Abang apakah yang saya sampaikan tadi itu sudah bisa mencerminkan
pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Kalau iya, coba berikan alasannya. Kalau tidak juga diberikan juga alasannya kepada kita di sini, Bang. Untuk Bang Gembira, silakan, Bang. Halo, Bang Gembira. Halo, tes. Ya, oke, udah, Kedengaran, Bang. Bang? Ya, udah. Langsung, Bang. Maksud saya, Bang, mohon izin tadi saya kurang menyimak karena ada tadi urusan sebentar. Tolong, Bang, diulangi dulu, Bang, pertanyaannya. Oke, terima kasih. Gini, Bang. Nah. Ketika saya memberikan pembelajaran kepada peserta didik saya itu, apa yang mau dilakukan peserta didik itu adalah berdasarkan instruksi dari saya semua. Misalkan, ditolak peluru tadi. Oh, anak-anak semua coba perhatikan cara memegang peluru seperti ini. Coba lakukan. Nah, setelah dipegang pelurunya, masuk lagi ke langkah kedua, coba tempelkan peluru di leher. Oke? Setelah peluru itu ditempelkan ke leher, masuk lagi kita ke gerakan melangkah. Nah, setelah melangkah, baru masuklah ke step untuk menolakkan peluru. Kira-kira menurut Abang, langkah-langkah yang saya lakukan itu apakah sudah bisa mencerminkan bahwa pembelajaran yang saya berikan tadi ke peserta didik itu sudah mencerminkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, Bang? Kalau menurut pendapat saya, Bang, izin menjawab, itu sebenarnya tidak masuk ke pembelajaran berpusat kepada peserta didik karena sebenarnya di sana sistem gayanya seperti itu adalah gaya komando. Nah, Bang, kalau misalnya dia berpusat kepada peserta didik, gurunya sebenarnya hanya menjadi fasilitator dengan menunjukkan beberapa gambar dan biarkan anak-anak itu sendiri yang memperhatikan kemudian melaksanakan dengan sendiri. Jadi kalau terjadi misalnya beberapa kesalahan dalam pelaksanaan teknik melemparnya, di situ kita baru melaksanakan sesuatu refleksi setelah pembelajaran. Nah, di sanalah kita sebagai guru PJOK untuk melakukan fasilitator atau pembenaran mengenai materi-materi yang tadi, teknik-teknik yang dilaksanakan oleh siswa tersebut. Jadi kalau yang menurut Abang tadi simulasikan, saya rasa itu bukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada gaya komando. Nah, saya rasa seperti itu pendapat saya, Bang. Oke, terima kasih untuk pernyataan yang disampaikan oleh Bang Gembira. Berdasarkan tadi 4 yang memberikan pernyataan, saya rasa Kak Rusmoli, Bang Indra, dan Bang Heri ini sudah bisa mewakilkan kepada kita semua di sini bagaimanalah sistem pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ini. Oke, terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Di slide kita ini nampak gambarnya sama tulisannya, Bang, dan kakak semua. Nampak, Oke. nampak. Nah, di dalam slide yang telah muncul di layar kita, abang-abang dan kakak-kakak semua, di sini ada pernyataan. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Pernyataan yang pertama itu, abang-abang, kira-kira seperti ini dia. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Artinya di sini kita menggunakan media, yaitu media peluit, abang-abang. Nah, kemudian yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Di sini ada pernyataan abang-abang dan kakak-kakak. Kira-kira dari pernyataan yang dua ini, Bang Dipu, manalah kira-kira yang abang pilih dari kedua pernyataan ini? Di sini ada pernyataan yang pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Atau apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Kira-kira dari dua statement ini, Abang Dipu, manalah yang abang pilih? Coba berikan kepada kita beserta alasannya. Silakan Bang Dipu. Ya, baik. Izin Pak menjawab. Kalau saya perhatikan Pak, menurut saya tidak memilih dua-duanya Pak. Alasannya Bang? Kalau untuk SSCL ini Bang, karena kedua-duanya menunjukkan gaya mengajar otoriter Pak, atau gaya komando. Demikian Pak. Oke, berarti menurut abang tidak sesuai ada tadi mencerminkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kira-kira seperti itu ya Bang ya? Iya. Oke, terima kasih untuk Bang Dipu. Selanjutnya saya ingin mendengarkan juga pandangan dari Kakak Fitri. Menurut Kak Fitri,
Apakah Kak Fitri setuju seperti yang disampaikan oleh Bang Dipu? Kira-kira ada statement lain dari yang kedua ini, Kak? Silahkan untuk Kak Fitri. Oke, izin menjawab, Bang. Iya, Kak. Silahkan, Kak. Kalau saya pribadi, saya pilih lebih banyak menggunakan fluid. Jadi ketika anak-anak peserta didik dibentuk kelompok, jadi kita buat timer. Setelah timernya habis, kita bunyikan fluid. Hanya dengan membunyikan fluid, mungkin peserta didik paham. Begitu, Bang. Oke, berarti artinya di situ fluid ini bisa saja menandakan bahwa kegiatan dimulai atau diakhiri. Kira-kira seperti itu ya, Kak? Oke, terima kasih untuk Kak Fitri. Selanjutnya juga saya ingin mendengarkan juga pernyataan dari Bang Fernando. Bang Fernando, silahkan Bang. Oke, izin menjawab Bang. Untuk mengenai arti fluid ini Bang, seharusnya banyak manfaat juga ya Bang ya. Mengenai fluid itu pertanda mulai dan juga pertanda akhir ya. Pertanda akhir dimulai pertandingan, suatu pertandingan, itulah Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Fernando. Selanjutnya saya ingin mendengarkan juga pernyataan dari Bang Frans terkait slide yang muncul di layar kita masing-masing. Untuk Bang Frans, silakan Bang memberikan tanggapannya. Izin menjawab Pak, untuk sementara saya dengan anak lagi sakit walaupun ada gangguan. Untuk pernyataan yang dua ini saya tidak memilih Bapak karena memang pembelajaran ini tidak berpusat pada peserta didik, di mana fluid belum tentu sebagai media pembelajaran atau melambangkan itu berpusat pada guru, sedangkan yang kedua itu juga otoriter berpusat pada guru juga pembelajarannya itu yang harusnya itu ada proses produk seperti itu prosesnya, karena siswa kita kan karakternya berbeda-beda seperti itu Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Frans. Nah, sekarang begini Bang. Tadi kita di sini semua memberikan tanggapan ketika kita masuk ke yang nomor 2 ini, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru. Menurut hemat kita lah dulu abang-abang dan kakak-kakak semua di sini. Ketika pembelajaran ini tadi kita berikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan gerakan. Tapi tanda kutip di sini adalah terkait materi yang diajarkan ya abang-abang dan kakak-kakak semua. Jangan ada gerakan-gerakan yang lari dari kegiatan atau materi yang mau disampaikan oleh guru. Kira-kira untuk abang-abang dan kakak-kakak, ketika gaya komando atau gaya yang otoriter tadi tidak kita terapkan, kira-kira menurut abang-abang dan kakak-kakak, apakah pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik menurut abang-abang dan kakak-kakak semua di sini? Saya ingin mendengarkan pernyataan dari Bang David dulu. Silakan Bang David. Halo Bang David. Ya Bang. Oke. Bang coba ulang Bang, patah-patah suara Bang soalnya Bang. Oh ya, sudah Bang, sudah jelas. Halo Bang, jelas Bang? Iya Bang. Jelas nih suaranya? Coba Bang ulang Bang. Oke. Iya Bang. Tadi kan seperti ini Bang. Tadi setelah kita terima tadi pernyataan dari abang-abang semua di sini, mereka menolak dari kedua kegiatan ini. Termasuklah itu yang nomor 2 ini, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru. Nah, baru kembalilah tadi ke materi yang disampaikan oleh kita semua di sini. Ketika pembelajaran itu kita berikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kebebasan gerakan. Dalam tanda kutip abang, materinya harus gerakan yang dilakukan oleh peserta didik ini harus sesuai dengan materi yang disampaikan oleh guru. Kira-kira ketika peserta didik ini kita berikan kebebasan untuk melakukan gerakan yang mau mereka lakukan sesuai dengan materi yang kita sampaikan, tanpa kita menggunakan gaya komando ini. Kira-kira apakah pembelajaran yang kita berikan itu bisa berjalan dengan baik menurut abang? Oke Bang, izin menjawab Bang. Kalau untuk capaian pembelajarannya mungkin
bisa tercapai Bang. Cuman untuk mencapai pembelajaran yang kita inginkan atau sesuai materi yang kita sampaikan, ketika mereka melakukan gerakan atau memvariasikan gerakannya sendiri, nah di situ Bang nanti kita bisa secara perlahan memperbaiki gerakan mereka untuk mengarah ke materi. Cuman untuk sebelum mencapai materi itu mungkin mereka bebas memvariasikan. Contoh Bang, ketika materi seperti yang dikatakan Abang yang tadi, tolak peluru. Nah, ketika tolak peluru mereka melakukan gerakan variasi mereka sendiri dengan hasil tolakan, kita buat Bang contoh 2 meter lah. Nah, seperti itu. Nah, setelah mereka mempraktekkan itu Bang, kita akan memberikan lagi pengimbangi dengan gerakan yang sesuai materi atau baku. Nah, kita bandingkan Bang hasil gerakan hasil dari lemparan itu mana yang lebih baik, yang mereka variasikan atau yang baku ada di materi atau buku kita itu Bang. Nah, kira-kira seperti itu Bang. Jadi kalau untuk pencapaiannya menurut saya itu kalau sesuai variasi yang diciptakan siswa, menurut saya itu tidak akan tercapai Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pernyataan yang telah Bang David sampaikan. Nah, disinilah memang Bapak, abang-abang dan kakak-kakak semua yang menjadi dilema bagi kita di dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ini tadi, abang-abang dan kakak-kakak. Memang di dalam sistem pembelajaran saat ini memang harus kita akui, artinya di situ peserta didik ini harus diberikan kebebasan di dalam mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Artinya kita tidak lagi harus memaksakan kehendak peserta didik untuk melakukan gerakan-gerakan yang harus sesuai dengan yang kita inginkan. Karena nantinya ketika kita memaksakan kehendak kita kepada peserta didik, bisa-bisa nanti peserta didik ini mengalami trauma. Bahkan bisa saja nanti peserta didik ini menjadi takut untuk mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK. Tetapi pada intinya abang-abang dan kakak-kakak semua, dari pemaparan yang telah kita sampaikan tadi, memang harus kita akui abang-abang dan kakak-kakak, pembelajaran saat ini harus kita menerapkan dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik tadi, dan bagaimanalah kita selaku Bapak Ibu Guru di dalam mensiasati kelas kita ini, walaupun nanti peserta didik itu kita berikan kebebasan untuk melakukan gerakan sesuai dengan kemampuan mereka, tetapi seperti yang disampaikan oleh Kak Rusmauli tadi di awal, kita guru harus mampu menjadi fasilitator yang baik, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari materi yang kita sampaikan itu bisa tercapai tujuannya. Kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Oke, kita lanjut lagi materi kita kakak-kakak. Di sini kita akan melakukan aktivitas role play abang-abang dan kakak-kakak. Di aktivitas role play ini nanti kita akan membagi kelompok abang-abang dan kakak-kakak. Di mana nanti kita bagi satu kelompok itu 2 orang, satu mengamati, satu sebagai penilai. Artinya di situ nanti abang-abang dan kakak-kakak di dalam permainan atau materi role play ini abang-abang dan kakak-kakak, kita akan mengukur denyut nadi. Saya rasa kita semua di sini di dalam pembelajaran mungkin kita pernah memberikan cara mengukur denyut nadi untuk peserta didik. Jadi nanti abang-abang dan kakak-kakak di role play ini nanti 1 orang nanti melakukan abang dan kakak, baru 1 orang mengamati dan menanyakan kepada yang melakukan tadi tentang denyut nadinya. Nanti di sini abang, kita hitung dulu denyut nadi istirahat, baru setelah melakukan gerakan, kita hitung lagi denyut nadi pada saat melakukan kegiatan. Kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Jelaskan abang-abang? Nanti kita bentuk dia satu kelompok itu 2 orang. Misalkan contohnya Kak Rusmauli bersama dengan Bang Indra. Nanti sepakatlah siapa yang melakukan, siapa yang mengukur denyut nadinya. Baru nanti di saat melakukan gerakan itu ada nanti gerakan yang akan dipilih. Ada 4 gerakan. Nanti terserah orang abang dan kakak manalah yang abang dan kakak-kakak pilih. 5 gerakan ya. Ada nanti 5 gerakan. Yang gerakan pertama itu adalah gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Kemudian yang kedua gerakan jumping jack.
yang ketiga lari di tempat, yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, yang kelima loncat di tempat. Nanti abang-abang dan kakak-kakak di sini silahkan memilih dari kelima gerakan tadi, silahkan dipilih salah satu aja bang. Misalkan kalau gerakan satu yang dipilih, ya itu aja yang dilakukan. Nanti satu orang yang melakukan abang-abang, baru satu orang nanti melihat apakah sudah sesuai dengan gerakan yang dilakukan di gambar. Ini gambarnya bang, untuk saya tampilkan dulu ya. Saya share screen dulu ya bang, sebentar. Oke. Sudah nampak bang? Halo abang-abang dan kakak-kakak semua, sudah nampak? Sudah Bang, bang, sudah, Bang. sudah. Oke. Ini Sudah. adalah gerakan yang pertama tadi bang. Ini adalah gerakan yang pertama, yaitu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Nah, kemudian yang kedua gerakan jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima loncat di tempat. Nah, untuk kelompoknya abang-abang dan kakak-kakak, langsung saya sampaikan aja ya bang. Yang pertama itu Kak Rusmauli berpasangan dengan Bang Indra. Kemudian Bang Heri berpasangan dengan Bang Gembira. Kemudian Bang Dipu berpasangan dengan Kak Fitri. Kemudian Bang Fernando berpasangan dengan Bang Frans. Kemudian Bang David berpasangan dengan Bang Saud. Dan Bang John Lennon berpasangan dengan Bang Jeki. Nanti abang-abang dan kakak-kakak, sebelum abang-abang dan kakak-kakak menentukan siapa yang melakukan gerakan duluan, pertama kali abang-abang dan kakak-kakak jangan lupa untuk mengukur denyut nadi istirahat. Nah, setelah diukur denyut nadi istirahat berapa, kemudian disuruhlah temannya untuk melakukan gerakan manalah yang mau dipilih. Kemudian nanti yang mengamati apakah gerakan yang dilakukan sudah sesuai dengan gambar, dan ketika gerakan itu sudah dilakukan sesuai dengan gambar abang-abang dan kakak-kakak semua, nanti setelah siap melakukan, abang-abang dan kakak-kakak juga menghitung denyut nadi latihan. Artinya bang, setelah siap melakukan gerakan itu, dihitung lagi denyut nadinya. Apakah gerakan yang dilakukan itu berdampak untuk peningkatan denyut nadi yang melakukan. Kira-kira paham abang-abang dan kakak-kakak semua di sini? Halo abang. Paham bang, paham. Oke. Ingat ya bang, yang pertama kelompoknya Kak Rusmauli berpasangan dengan Bang Indra. Silakan berdiskusi siapa yang melakukan gerakan, siapa yang melihat. Kemudian Bang Heri dengan Bang Gembira. Kemudian Bang Dipu bersama dengan Kak Fitri. Kemudian Bang Fernando bersama dengan Bang Frans. Bang David bersama dengan Bang Saud. Dan Bang John Lennon bersama dengan Bang Jeki. Coba langsung melakukan gerakannya. Abang-abang dan kakak-kakak, waktunya saya berikan 3 menit. Baru setelah siap melakukan, baru yang melihat tadi bergantian abang. Yang melakukan tadi bergantian. Misalkan Kak Rusmauli yang melakukan, Bang Indra yang melihat. Baru setelah siap, Bang Indra yang melakukan, Kak Rusmauli yang melihat. Serta nanti mencatat denyut nadi yang dimiliki oleh abang-abang dan kakak-kakak. Silakan dipilih gerakannya abang-abang dan kakak di slide-nya. Apakah gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4, atau gerakan 5? Hanya satu aja bang. Satu aja gerakannya dipilih. Oke, silakan abang-abang tanpa berbasa-basi dan lama-lama abang-abang dan kakak-kakak. Silakan melakukan sesuai dengan gerakan yang telah tampil di slide kita abang-abang dan kakak-kakak. Silakan. Izin bang, sharingnya langsung di room kita ini bang? Iya. Atau ada dibuat room kelompok? Enggak bang, di sini aja langsung bang. Karena nanti setelah dilakukan, nanti langsung kita presentasikan terhadap apakah ada peningkatan
denyut nadinya ketika istirahat dan ketika sudah melakukan. Kira-kira seperti itu aja Bang. Langsung aja Bang. Oke. Bang Saud, Bang Saud. Monitor. Yuk, Bang Gembira. Bang Fernando, Nomor Bang 4 aja Fernando. ya Bang ya. Nomor 4 aja Bang. Izin Bang. Bermanaga Fitri. Iya, ada, Nomor Bang, berapa, ada. Kak? Nomor 2 Bang, nomor 3 Bang. Nomor 2. Satu aja bang. Iya Bang. Saud, Aku yang gimana amati dirimu dulu Bang Bang? ya. Izin Bang aku. Jadi ribut Lagi apa Bang? Lagi sakit anak kita Bang. Aduh, rebel kali. Sama juga Bang, lagi nangis. Bang. Jadi Izin Oke, bang Bang. Fasil. Gimana kalau hitung masing-masing aja bang? Kenapa Kak? Gimana kalau hitung masing-masing aja? Karena kalau nggak dibagi kayak gini agak rumit bang. Lompat aja aku Bang ya. rumit, Bang. Ada Iya. yang gendong anak. Nggak dihitung masing-masing aja bang. Oh ya. Oke lah, silakanlah Iya, Kak Bang. kalau gitu. Iya. Oke Bang Bang Fernando. Jadi gimana ini jadi Lagi rewel. kelompok atau perorangan ini? kayak gini Bang diskusi. Jadi perorangan kayaknya ini. Nggak tahu ngomong sama siapa. Sama semuanya aja Bang. Fasil. Oke, gini aja lah Bang. Nah, Kalau biar kita menghemat waktunya, silakan aja lah kita sama-sama aja mencek. Yang pertama Bang Kak Rusmoli lah sama Bang Indra, baru nanti lanjut Bang Heri dengan Bang Gembira, Bang dengan Kak Fitri, Bang Fernando dengan Bang Franz, Bang David dengan Bang Saud, Bang John Lennon sama dengan Bang Jeki. Oke, silakanlah antara Kak Rusmoli dengan Bang Indra yang melakukan, tapi sebelumnya diukur dulu untuk denyut nadinya Kak. Oke, siap Pak Fasil. Kami duluan ya kelompok 1 ya. Ibu. Ya, Amin. Oke. Saya duluan melakukan ya Ibu ya. nggak kedengaran. Ibu Purba, saya dulu pertama melakukan ya. Oke, boleh. Kita pertama saya ukur dulu denyut nadi saya. Sebelum melakukan gerakan. iya Kak, sebelum melakukan gerakan ya. Baik, saya akan melakukan gerakan yang ketiga. Oke sedikit ya abang-abang dan kakak-kakak. Ketika melakukan gerakannya 10 detik aja Kak ya. 10 detik aja dilakukan gerakannya biar enggak terlalu lama. 2 kali 8. Iya ya. 2 kali 8. Ya kalau enggak 2 kali 8 aja Kak ya. Oke. Nah selanjutnya silakanlah yang melakukan. Sekarang kita lihat Kak Rusmoli. Silakan Kak Rus. Sebentar Pak ya. Iya Kak. Untuk abang-abang dan kakak-kakak yang lain, nah sebenarnya kenapa tidak saya bagi di room masing-masing abang-abang dan kakak-kakak? Karena pada saat kita masuk di ruang bersama seperti ini abang-abang dan kakak-kakak, disinilah sebenarnya kecirinya itu nampak abang-abang dan kakak-kakak. Ketika saya masukkan aja nanti langsung di roomnya masing-masing berkelompok, kayak kurang apa di rasanya Kak? Tidak, artinya di sini kita mau lakukan gerakan ini juga di samping happy, ya biar tertawa bersama juga abang-abang dan kakak-kakak semua sebenarnya. Itu inti daripada kegiatan kita ini sebenarnya abang-abang dan kakak-kakak. Mengenai esensinya kita sudah tahu bersama untuk tujuan daripada mengukur denyut nadi awal dengan mengukur denyut nadi latihan kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Jadi semua langsung ambil bagian kira-kira itu yang mau saya harapkan kian abang-abang dan kakak-kakak di ruang virtual kita ini. Makanya tidak saya bagi ke room
kelompoknya masing-masing. Oke, silakan Kak. Iya Kak, 2 kali 8 aja Kak. 2 kali 8 yang pertama ya. Oke, siap. Nah, nanti abang-abang dan kakak-kakak, jangan lupa tadi pasangannya itu yang saya sampaikan ya abang-abang dan kakak-kakak, karena nanti ada kolom split sheet yang akan diisi abang-abang dan kakak-kakak masing-masing. Siapa yang menilai dan siapa yang dilihat. Kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Makanya nanti dedinya itu ditanya temannya yang melakukan, supaya nanti ketika mengisi split sheet itu tidak terjadi lagi nanti bertanya, berapa tadi denyut nadimu yang dapat, berapa ini, biar nggak salah paham lagi abang-abang dan kakak-kakak. Makanya diingat Kak Rusmoli bersama dengan Bang Indra, Bang Henry dengan Bang Gembira, Bang Dipu bersama Kak Fitri, Bang Fernando bersama dengan Bang Frans, Bang David sama Bang Saud, Bang John Lennon sama dengan Bang Jeki. Silakan abang-abang dan kakak-kakak diingat kelompoknya, karena nanti akan diisi di kolom split sheet-nya abang-abang dan kakak-kakak semua setelah kegiatan ini. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk Bang Heri dan Bang Gembira. Izin Bang Heri, saya duluan ya. Siap Bang, siap Bang. Bang Heri. Buka kamera lah Bang, biar nampak nanti. Oke Bang. Ya. Saya akan melakukan gerakan silang tangan ke kaki. Hitungan 2 kali 8. Denyut dari awalnya nanti jangan lupa Kak, awak dihitung ya. Oke Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke Bang. Oke. Silakan dihitung denyut nadinya Bang setelah selesai melakukan gerakan. Oke Bang, oke. Oke, selanjutnya silakan untuk Bang Heri untuk melakukan. Oke, siap Bang. Saya hitung dulu denyut nadinya Bang. Oke. Untuk kakak-kakak dan abang-abang sekalian, sudah bisa langsung dihitung dari awalnya abang-abang dan kakak-kakak. Oke Bang, saya akan melakukan gerakan yang keempat, menyilangkan tangan. Oke, hitungan 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, siap Bang. Oke. Selanjutnya Bang Dipu yang melakukan, Kak Fitri yang melihat. Dilanjutkan aja langsung Bang Fernando yang melakukan, Bang Frans yang melihat, kemudian Bang David yang melakukan, Bang Saud yang melihat, Bang John Lennon yang melakukan, Bang Jeki yang melihat. Langsung aja Bang, serentak. Melihat waktu kita juga harus. Oke, silakan langsung Bang. Izin Bang Frans, saya mau melakukan ujung kaki sama ujung tangan. 1, 2, 3, 4. Izin Kak Fitri, saya melakukan gerakan nomor 5, Kak Fitri. Oke Bang, gas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, siap Bang. 6, 7, 8, 2, Oke Bang, 3, 4, 5. dihitung Bang denyut nadi ini setelah melakukan aktivitas Bang. Melakukan posisi gerakan nomor 3. Bang Dipu, Bang Dipu. 2, 3, 4. Bang Fernando tadi Bang, Bang Frans. Bang Fernando. Iya, sudah Bang. Denyut dari latihannya Bang. Oke, sudah Bang. Denyut nadi latihannya Bang, silakan dapat selanjutnya. Oke. Bang Saud.
Izin bang, saya akan melakukan gerakan Oke, gantian Bang yang melakukan yang lagi. keempat. Oke bang, izin bang. Bang Fernando, saya akan melakukan gerakan nomor 2 bang ya. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke Bang Fernando, sudah selesai. Oke, siap bang. Denyut nadi telah melakukan aktivitas bang ya. Oke, siap bang. Oke, sebentar ya Kak, saya screen dulu untuk mengisi slide-nya itu ya. Nanti abang-abang dan kakak-kakak, saya lihat tadi ada yang menulis di kolom chat, denyut nadi awalnya itu 6. Jangan salah ya kakak-kakak, hasil denyut nadinya itu dikali 10 nanti ya Bang. Supaya nanti jangan salah mengisi di kolomnya itu abang-abang dan kakak-kakak. Izin bang, Bang Pasil. Ya. Kalau saya kali 4 bang, 15 detik. Kali 10 aja Bang, kita sepakati. Oh oke bang, siap bang. Bang, saya Oke. ambil kali 6 tadi bang. Gimana itu ya? Kali 6 tadi Bang. Ya kalau kali 6 enggak masalah itu. Enggak. Bang. 6 ambil denyut nadi 6 detik kali 10. Ya enggak apa-apa itu Bang. Kali 4 itu lagi bang kan? Nanti diisi di kolom chat-nya siapa yang temannya tadi berpasangan ya abang-abang dan kakak-kakak sudah saya kirim di kolom chat ya abang-abang dan kakak-kakak. Silakan dibuka di kolom chat-nya abang-abang dan kakak-kakak, diisi denyut nadi awalnya dan isi denyut nadi setelah melakukan gerakan abang-abang dan kakak-kakak semua. Sudah nampak Bang? Ya, baru disesuaikan juga gerakan yang dipilih tadi ya, Bang. Ya. Bang Heri. Bang Heri nanti di nomor apa Bang Heri? Ya, yang Bang. pertama itu nanti Kak Rusmauli nomor 1, nomor 2 Bang Indra, nomor 3 Bang Heri, nomor 3 Bang. Nomor 3 Bang Heri, Oke, siap nomor bang. 4 Bang Gembira, ya. Baru nomor 5 Kak Bang Dipu, nomor 6 Kak Fitri, nomor 7 Bang Fernando, nomor 8 Bang Frans, 9 Bang David, 10 Bang Saud, 11 Bang John Lennon, 12 Bang Jeki. Dan dipilih gerakan yang dilakukan ya Bang, apakah gerakan 1, 2, 3, 4, atau 5. Kemudian nanti dicantumkan, nanti di umpan baliknya itu abang-abang dan kakak-kakak, dinilailah berdasarkan gerakan yang dilakukan oleh teman kita tadi abang-abang dan kakak-kakak. Apakah gerakannya sudah sesuai dengan video tadi dari gambar yang dilakukan oleh atau gerakan yang dilakukan oleh rekan kita tadi abang-abang dan kakak-kakak semua. Izin bang, kami bang yang melakukan cuma 1 orang. Yang terakhir Siapa tadi, bang. Siapa? Bang apa tadi Bang? Saya tadi Bang David. Bang David sama Bang Saud ya? Iya, kan tadi kami Bang cuma 1 contohnya. Oke, abang aja lah. Karena kebetulan abang itu tadi ada. Udah masuk Ya, bang. abang itu tadi. Udah. Kalau nggak nanti Pit, mungkin bersama Pit. Udah abang hitungnya. Oh ya, oke siap bang. Udah siap. Kemandi sini bang. Udah nggak nampak Bang di layar? Ini
Aduh, jaringan pula lagi. Izin jaringan lari-lari nih, susah kali apanya. Oke, untuk menghemat waktu kita abang-abang dan kakak-kakak semua, karena nanti ini masih bisa diisi untuk abang dan kakak, karena saya lihat di sini Bang Heri tadi sudah mengisinya dua-duanya. Cuma umpan baliknya belum ya Bang? Belum. Bang David umpan Belum, baliknya Bang. Bang. Pak Fasil, harus dari laptop mengerjakannya nih Pak Fasil. Udah masuk Pit. Oke Bang. Ya Bang, kalau nanti dari handphone nggak bisa kurasa Bang, walaupun kita download, tetap juga nggak bisa Bang. Gini aja itu Bang, nanti siapa tadi kawan abang yang melakukan, misalkan cuma Kak Rusmauli aja nanti yang mengisi, karena mungkin Kak Rusmauli menggunakan laptop, nggak apa-apa Bang, nanti bisa lagi diisi ya Bang, karena kita masih lanjut nanti untuk penggunaan link Jampot lagi Bang. Bang, Cuma nomor nanti- urutnya tadi Bang, tolong Ya, Bang Pak sekali Fasil, lagi. Terima kasih. Bang, ini denyut nadinya denyut nadi kita atau denyut nadi teman kita tadi, Bang? Denyut nadi teman kita tadi Kak, Abang. Yang diisi di sini ya, Bang? Ya. Siapa tadi yang Ada- abang nilai, itulah denyut nadinya. Makanya nanti yang mengisi punya, misalkan Bang Heri tadi punyanya, yang mengisi maunya Bang Gembira lah. Punya Bang Gembira yang mengisi maunya Bang Heri. Kira-kira kayak gitu Bang. Oh, gitu ya, Bang. Iya. Bang, nomor urutnya Bang, tolong Bang sekali lagi Bang. Oke. Nomor 1 tadi Kak Rusmauli, nomor 2 Bang Indra, nomor 3 Bang Heri, nomor 4 Bang Gembira, nomor 5 Bang Dipu, nomor 6 Kak Fitri, nomor 7 Bang Fernando, nomor 8 Bang Frans, nomor 9 Bang David, 10 Bang Saud, 11 Bang John Lennon, 12 Bang Jeki. Oke. Karena berhubung tadi di sini sudah ada saya lihat yang lucunya tadi di sini. Oh, oke, sudah Bang, izin Bang, yang ngisi punyanya Bang John Lennon Bang. Geser ya Bang ya. Loh. Itu izin Bang, itu memang pas segitu Bang perhitungannya Bang. apa Jadi Bang? akhirnya 9282. Kan rumusnya kan Bang 220 kurang usia kali 60 sampai 80% Bang. Itu kita Bang mencari denyut nadi maksimal itu Bang. Tadi kan yang Iyalah. mau saya tanyakan abang-abang dan kakak-kakak, denyut awalnya itu kenapa saya minta diukur lagi denyut nadi akhirnya? Apakah gerakan yang dilakukan tadi dapat meningkatkan denyut nadinya? Kira-kira seperti itu Bang. Kita bukan mencari denyut nadi maksimal. Seperti yang Abang sampaikan tadi, kalau mencari denyut maksimal itu kan umur dikurang 220. Itulah denyut nadi maksimalnya. Jadi yang mau saya minta di sini Abang, kenapa Abang dan Kakak melakukan tadi? Apakah melalui gerakan yang tadi itu dapat untuk meningkatkan denyut nadinya? Kira-kira itu Bang yang esensi yang mau kita dapat. Bukan masalah denyut nadi maksimalnya. Kira-kira paham kan Bang? Paham Bang? Ya itu Bang. Jadi terkait dengan denyut nadi yang didapatnya itu nggak masalah ini Bang. Ya mungkin segitulah yang dapatnya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada patokannya Bang. Harus 220 dikurang umur tadi. Kira-kira seperti itu. Maksudnya, Bang, kok ada satuannya gitu apa? Biasanya genap dia, Bang. Kalau hitung detiknya. Iya, karena itu kan tadi kan kita kan tidak mengacu ke situ, Bang. Kita hanya mengacu misalkan kalau kita pakai perhitungan per 10 detik misalkan berapa hasilnya ya dikali 10 dikali 10. Misalkan kira-kira seperti itu yang masuk Abang kan. Jadi kita di sini kan mau yang kita lihat tadi berapalah denyut nadi awalnya itu dan berapalah denyut nadi akhirnya. Itu aja Bang yang mau kita cari dulu di sini. Yang mau kita kerjakan. Oke, siap, Bang. Oke.
Nanti kalau terkait yang disampaikan oleh Bang Heri tadi, nanti ada kegiatan kita itu Bang. Pas di tatap muka nanti akan kita laksanakan itu pengukuran denyut nadi maksimalnya. Jadi nanti kita akan menggunakan rumus itu Bang. Jadi kalau untuk sekarang ini kita hanya melihat apakah ada peningkatan denyut nadi ketika sudah melakukan aktivitas. Itu aja dulu Bang. Oke, tanpa berbasa-basi, abang-abang dan kakak-kakak semua di sini, saya ingin mendengarkan dulu penjelasan dari Bang Gembira dulu. Silakan Bang Gembira. Setelah abang tadi mengamati gerakan yang dilakukan oleh Bang Henry, silakan dulu di sini disampaikan dulu kepada kita denyut awalnya dan denyut nadi akhirnya, abang-abang. Silakan Bang. Dan apakah gerakan yang dilakukan oleh pasangan kita tadi, apakah sudah dilakukan dengan benar sesuai di video tadi, Bang? Izin Bang Fasil. Ya. Tadi setelah saya amati gerakan dari Bang Heri, saya lihat tadi sudah benar tadi gerakannya menyilangkan tangan ke kaki. Dan untuk denyut nadi awalnya, kalau nggak salah Bang Heri tadi ada 80, kemudian naik menjadi 90 setelah melakukan aktivitas. Jadi saya rasa denyut nadi dari Bang Heri saya rasa normal sebagai untuk kesehatan karena terjadi peningkatan setelah melakukan aktivitas jasmani tadi. Saya rasa begitu, Bang Fasil. Oke, terima kasih untuk Bang Gembira. Selanjutnya untuk Bang Heri, silakan memberikan tanggapannya, Bang. Baik, terima kasih Bang. Yang perlu saya tanggapi tadi dari gerakan yang dilakukan oleh Bang Gembira, tadi gerakannya dilakukan sudah benar, menyilangkan tangan dari kiri ke kaki kanan, tangan kiri ke kaki kanan, dan tangan kanan ke kaki kiri dengan hitungan 2 kali 8. Kalau gerakannya sudah benar, namun karena mungkin lamanya melakukan latihan sehingga peningkatan denyut nadi hanya 15, kira-kira begitu Bang, dari denyut nadi awal 80, kemudian denyut nadi akhir 95. Jadi ada peningkatan dari denyut nadi awal ke setelah latihan. Demikian Bang, terima kasih. Oke, berarti yang paling tidak Bang, artinya di situ ada peningkatannya kan Bang? Ya, ada peningkatan dari latihan yang dilakukan oleh teman kelompok saya tadi, Bang Gembira. Oke, terima kasih untuk Bang Heri. Selanjutnya, saya ingin mendengarkan pernyataan dari Bang Fernando. Bang Fernando, silakan Bang Fernando. Oke, izin menjawab Bang untuk mengenai yang dilakukan oleh Bang Frans tadi denyut nadinya belum dibuat di sini, jadi belum tahu denyut nadinya seberapa. Tapi yang jelas kalau gerakan yang dibuat oleh Bang Frans tadi itu sudah cukup lumayan bagus. Intinya dilakukan dengan serius. Jadi denyut nadinya belum ditulis oleh abang itu. Jadi kalau belum ditulis saya belum tahu berapa denyut nadinya. Terima kasih. Baik, untuk Bang Fernando, untuk DM saya tadi sebelum melakukan aktivitas itu 270 dan setelah melakukan aktivitas 330 karena kali 15 tadi selama 15 detik kali 4 15 detik kayak gitu Bang Fernando. Oke, izin menjawab untuk Bang Frans. Kalau denyut nadinya sudah lumayan, berarti gerakannya sudah bagus. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin mendengarkan dulu dari Bang Dipu sama Kak Fitri. Silakan Bang Dipu. Ya, terima kasih Pak. Untuk gerakan teman saya sudah benar dan setelah melakukan gerakan tersebut terjadi peningkatan denyut nadi. Gitu Pak. Oke, coba menurut Abang lah dulu. Setelah Abang tadi memperhatikan denyut nadinya itu, apa yang mempengaruhi denyut nadi
Kak Fitri sebelum dan setelah latihan. Halo Bang Dipu. Ya, ya. Kenapa, Pak? Dengar Bang? Jelas Bang? Ah, Kira-kira menurut Abang Dipu, ya. setelah tadi Kak Fitri melakukan gerakan itu, apakah gerakan yang dilakukan oleh Kak Fitri itu ada pengaruhnya terhadap peningkatan denyut nadinya atau sebelum dan setelah melakukan latihannya? Kira-kira seperti itu Bang. Coba dijelaskan kepada kita. Oh iya, sebelum melakukan aktivitas, Pak, denyut nadi Kak Fitri itu 70. Dan setelah melakukan aktivitas gerakan keempat, latihan keempat, terjadi peningkatan denyut nadi menjadi 92, Pak. Oke. Berarti ada makna dan arti yang setelah melakukan gerakan tadi ya Bang. Artinya ada peningkatan, kira-kira seperti itu. Oke, untuk abang-abang dan kakak-kakak semua, berdasarkan ketentuan tadi, kita semua di sini sudah memahami ketika kita dari posisi diam di dalam mengambil denyut nadi awal, dan sesudah kita melakukan gerakan atau aktivitas, kemudian kita ambil lagi denyut nadinya, mungkin pasti ada pergeseran, pasti akan ada penambahan. Kira-kira itulah esensi daripada materi kita tentang role play ini abang-abang dan kakak-kakak. Oke, kemudian kita lanjut lagi materi kita abang-abang dan kakak-kakak. Oke, sebelum kita sudah nampak Bang? Belum Bang. Oke, sebentar ya Bang. Oke, dengarkan abang-abang dan kakak-kakak. Mari merefleksikan bersama melalui pengalaman pada aktivitas role play tersebut. Artinya abang-abang dan kakak-kakak mengingat lagi tadi tentang aktivitas yang telah abang-abang dan kakak-kakak lakukan tadi. Nah, setelah abang tadi melihat, setelah abang tadi mempraktekkan, sekarang yang menjadi pertanyaannya itu adalah kira-kira seperti ini dia Bang. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat abang-abang dan kakak terkait gerakan yang telah dilakukan tadi. Nanti diisi di link Jamboard ya abang-abang dan kakak-kakak. Nanti linknya akan saya kirim sebentar lagi ya. Oke, sudah saya kirim link Jamboardnya abang-abang dan kakak-kakak. Silahkan masuk ke link Jamboardnya masing-masing. Silahkan masuk ke link Jamboardnya masing-masing abang-abang dan kakak-kakak. Menjelaskan dari gerakan yang telah dilakukan oleh Sudah kelihatan, Bang? Halo, abang-abang dan kakak-kakak semua. Sudah, Bang. Oke, silakanlah diisi di link Jamboardnya masing-masing abang-abang dan kakak-kakak. Tuliskan peran abang dan kakak dalam aktivitas yang telah dilakukan tadi. Makanya tadi saya ingatkan orang abang, ada yang mengamati dan ada yang melakukan. Nah, kira-kira seperti itu, Bang. Dan berikan pendapat abang dan kakak di link Jamboard. Kalau tadi kan kita sudah menjelaskan langsung melalui secara visual,
Sekarang kita jelaskan lagi melalui tulisan abang-abang dan kakak-kakak. Apa yang abang sampaikan tadi, itu juga lah yang disampaikan nanti atau yang dituliskan nanti di link Jamboard kita ini abang-abang dan kakak-kakak. Kira-kira seperti itu, paham kan bang? Berarti bang kita nulisnya di nama teman kita tadi bang. Iya, di link Jamboardnya bang. Udah masuk ke link Jamboard kan? Sudah bang. Oke, nanti diingatlah yang diisi nanti punya temanya ya bang. Contohnya Kak Rusmoli diisi nanti punya Bang Indra. Bang Indra nanti mengisi kolom nama Kak Rusmoli. Bang Heri diisi oleh Bang Gembira. Bang Gembira diisi oleh Bang Heri. Kira-kira seperti itu bang. Bang, kok nggak bisa diisi lagi, Bang? Pakai waktu bang. Enggak bang, nggak pakai waktu itu. Nggak bisa diketik lagi bang. Udah nggak bisa diketik lagi, Bang. Udah dikunci, hilang. Bang, dikunci. Iya. Terkunci, Oke, Pak. sebentar ya bang ya. Iya, Oke Pak. bang. Ya pak, iya kak. Pak Fasil. Bentar ya kak. Kakak buka di kolom. Berarti yang Coba saya kakak buka dulu lagi di kolom chat abang dan kakak. Saya kirim linknya. Nanti Iya. silakan diisi kakak-kakak. Yang saya isi punya Indra kan? Iya kak. Punya Bang Indra kak. Nanti Bang Indra yang mengisi punya kakak. Dicari nama temannya ya kakak di slide-nya itu karena sudah saya tentukan langsung namanya kakak. Oke siap.
Keynote-nya bisa dibalik. Oke kakak-kakak dan abang-abang, kalau sticky note-nya itu kurang bisa lagi ditambah ya bang. Baru kalau bisa digeser ya bang Saud, jangan biar nggak menumpuk dia bang. Error lagi dia bang, hilang lagi. Iya, oke. Nanti bisa dilanjutkan lagi untuk diisi ya bang. Nah untuk yang ini saya juga ingin mendengarkan karena kebetulan di sini Bang Saud sudah siap. Bang David juga sudah siap. Oke, kita dengarkan dulu untuk dari Bang Saud lah dulu yang sudah siap ini Bang. Silakan Bang Saud. Bang Saud bang, aku yang ngisi bang. Oh ya, berarti kalau gitu Bang David yang membacakan ya. Oke, silakan Bang David. Oh, oke bang, saya bacakan bang. Ya. Dari gerakan yang ditampilkan sangat baik sehingga mempengaruhi dan meningkatkan denyut nadi. Dari denyut nadi istirahat 48 menjadi 60 setelah melakukan gerakan latihan. Oke bang. Oke, yang kedua ini Bang. Aduh bang, itu tertempel bang, sorry. Oh ya. Oke. Berarti kalau gitu untuk Bang Saud silakan, untuk yang punya Bang David Bang, silakan. Siap izin bang. Ya. Untuk gerakan yang ditampilkan sangat baik sehingga terjadinya peningkatan denyut nadi awal menuju denyut nadi akhir, yang dimana dibuktikan dari denyut nadi awal itu 48 menuju ke denyut nadi akhir itu menjadi 60. Itulah bentuk nyatanya bahwa ada peningkatan denyut nadi dari yang dilakukan oleh David tadi bang, sesuai dengan gambar nomor 4. Oke, terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak. Untuk yang selanjutnya nanti abang-abang dan kakak, nanti saya kirimkan lagi link Jamboardnya abang-abang. Nanti disitulah diisi, supaya nanti karena waktu kita juga sudah mendekati injury time ini abang-abang dan kakak-kakak, saya takutnya nanti semua esensi daripada materi kita, pertemuan kita hari ini tidak tercapai nanti. Jadi menurut saya menurut perwakilan dari kita untuk di link Jamboard ini dari Bang Saud dengan Bang David, saya rasa sudah bisa mewakilkan. Nanti untuk yang lainnya silakan nanti lagi diisi ya abang-abang dan kakak-kakak supaya materi ini kita lanjutkan. Oke. Kita lanjut lagi abang-abang dan kakak-kakak semua di sini. Sudah nampak, Bang? Di sini kita akan masuk materi pembelajaran kita, yaitu peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL atau Student Centered Learning, abang-abang dan kakak-kakak. Di sini abang-abang dan kakak-kakak ada dua bagian. Yang pertama itu ada peran guru, dan yang satu lagi adalah peran peserta didik. Ketika kita melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ini atau abang-abang dan kakak-kakak atau Student Centered Learning ini, kita sebagai guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar, membantu murid mengakses informasi, menata, memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari, kemudian mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Dan untuk peserta didik, Student Centered Learning ini yang mereka lakukan itu adalah aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan
gagasan, saran, dan kritik, berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru, membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya, kemudian belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu, atau dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Abang-abang dan kakak-kakak, kenapa kita membahas ini? Untuk tingkat SD, ini memang saya rasa masih agak sulit, terutama untuk kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3, abang-abang dan kakak-kakak. Nah, di dalam pembelajaran student center learning ini, abang-abang dan kakak-kakak, di sini kita tidak hanya berfokus kepada materi untuk melakukan gerakan. Misalkan tadi seperti di dalam permainan sepak bola tadi, misalkan peserta didik melakukan dribbling. Nah, tetapi abang-abang dan kakak-kakak, seperti yang saya lakukan di dalam pembelajaran saya, terkadang peserta didik ini bisa juga saya bagi menjadi beberapa kelompok, di mana peserta didik ini saya buat tugasnya untuk menentukan jenis-jenis bentuk latihan yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Misalkan saya buat kelompok A untuk meningkatkan contohnya kekuatan otot lengannya, kelompok B untuk meningkatkan daya tahannya, kelompok C untuk meningkatkan kecepatannya, kelompok D untuk meningkatkan kekuatannya. Kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Nah, setelah saya bagi menjadi beberapa kelompok, kelompok A ini nanti saya pimpinlah mereka untuk mencari bentuk-bentuk latihan yang dapat meningkatkan kekuatan tadi, kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Kelompok B saya tuntun mereka, contohnya saya buat tugas kelompoknya ini untuk meningkatkan daya tahan. Dan kelompok C misalkan saya buat kelompoknya ini adalah mencari sumber atau bentuk-bentuk latihan yang dapat meningkatkan kelincahan atau kecepatan tadi. Kira-kira menurut abang dan kakak-kakak semua, kita lagi kembali untuk kembali abang-abang dan kakak-kakak tentang cara atau tentang proses belajar mengajar yang telah abang lakukan di sekolah abang dan kakak-kakak masing-masing. Di sekolah abang-abang dan kakak masing-masing. Ingat ya abang-abang dan kakak-kakak, kita berbicara di sekolah abang-abang dan kakak-kakak tentang penerapan yang dilakukan abang-abang dan kakak-kakak. Kira-kira menurut abang dan kakak, apakah dari peran guru tadi dan peran peserta didik ini sudah terdapat di sekolah abang-abang dan kakak-kakak? Sudah terdapat di sekolah abang-abang dan kakak-kakak pada saat kita melakukan pembelajaran. Dan untuk keterangannya saya ingin mendengarkan dulu keterangan dari Bang Saud terkait itu, Bang Saud. Kira-kira apakah SCL ini sudah abang lakukan di sekolah dan bagaimana caranya abang menerapkan SCL ini, Bang? Silakan untuk Bang Saud. Oke Bang, izin Bang menjawab. Oke, silakan Bang. Kebetulan memang saya lagi sering membuat seperti itu. Kalau untuk ke SCL saya buat menjadi 2 tipe karena membagi les. Yang pertama, bagaimana memusatkan peserta didik. Pertama untuk di bagian materi, seperti di dalam kelas sebelum melakukan praktek. Di sini saya akan membuat sebelum, contohnya kebugaran jasmani yang sudah saya buat selama ini ada di PowerPoint. Saya buat itu, salah satunya adalah pertanyaan pemantik, yaitu saya buat seperti ini contohnya Bang. Apa itu kebugaran jasmani dan bagaimana memperoleh kebugaran jasmani sebelum membuka pembelajaran. Dan di situ saya buat kepada siswa ada seperti mengajak aktif mereka. Saya buat catatan di situ. 3 orang tercepat membacakan atau menjawab dengan menuliskan catatan akan saya berikan 6 poin untuk 3 orang. Setelah mereka ada menjawab, setelah itu saya pancing mereka lagi untuk
pemantiknya kembali, saya akan mengatakan di PowerPoint itu saya buat, setelah mengetahui dan memahami kebugaran jasmani itu apa, mari kita menghubungkan atau berpikir kembali dengan kata apa itu sehat dan apa itu bugar. Di mana saya buat juga pemantiknya itu dengan cara saya buat catatan di bawah, 2 orang tercepat untuk menjawab apa itu sehat dan apa itu bugar menurut bahasa sendiri. Jadi saya akan memberi poin apabila dia bisa menjawab pengertian sehat, saya akan memberikan plus atau poin tambahan untuk mereka itu 5. Dan kalau apabila mereka menjawab pertanyaan saya tentang apa itu bugar, saya akan memberikan mereka poin 5 juga. Jadi menghargai di saat itu saya memberikan keaktifan ke mereka, berpusat sama mereka, student center learning itu yang saya utamakan adalah bagaimana mereka berpikir sebelum memasuk materi. Dan saya selalu memaksa mereka, mari kita belajar sebelum memasuki materi baru, sebelum masuk materi setidaknya mereka sudah tahu apa arti-artinya dari hanya berdasarkan kalimat-kalimat judul tersebut. Contohnya kebugaran jasmani. Mereka belum pernah mendengarkan itu atau materi itu di SD atau di SMP secara terperinci. Jadi saya di tempat tinggi itu setidaknya biar connect guru dengan siswa, kata per kata setidaknya mereka harus tahu dengan bahasa sendiri. Dan saya akan mengajak mereka di saat ujian, apabila ada pertanyaan apa arti kebugaran jasmani, mereka saya ajak menjawab dari arti kata per kata lalu membuat kesimpulan menggunakan kalimatnya sendiri. Seperti itu, Bang. Itu biasa yang saya lakukan, baru setelah itu saya masuk ke materinya. Kalau di praktik, saya akan bagi kelompok seperti yang Bang bilang tadi. Ada kelompok ini, ada kelompok ini, tetapi sebelum mereka saya bagi kelompok, saya juga kembali ke materi. Tentunya saya buat itu materi untuk kelompok pertama itu apa itu tentang kecepatan, contohnya materi kecepatan. Saya akan memberitakan dulu kecepatan itu berhubungan dengan apa, kalau kekuatan itu berhubungan dengan apa. Jadi mereka bisa mencontohkan di kelompok mereka contoh latihan kecepatan itu bagaimana, apakah langsung 50 meter atau 100 dengan kondisi lapangan. Jadi mereka saja tahu mereka apa kecepatan, tolak ukur waktunya, dan mereka saya pancing buatlah bentuk latihannya ini di kelompok masing-masing. Seperti itu, Bang. Terima kasih untuk Bang Saud. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pernyataan dari Bang John Lennon. Bang John Lennon, kira-kira menurut Bang John Lennon di sekolah Abang, di pembelajaran yang melakukan kepada peserta didik, kira-kira bagaimanalah penerapan SCL ini yang sudah Abang terapkan pada saat Abang memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Untuk itu, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bang John Lennon untuk memberikan kepada kita semua di sini. Silakan Bang John. Oke, mungkin Bang John Lennon ada sedikit gangguan ya. Oke, menurut Bang apalah dulu? Silakan dulu untuk Bang Frans. Baik, Bang. Oke, silakan Bang Frans. Baik, Bang. Terkait izin Bang ya, terkait pertanyaan Abang. Yang pertama yang saya lakukan adalah dalam pembelajaran yang saya biasa lakukan kaitkan dengan SCL ini, yaitu kegiatan awal saya itu memberikan pertanyaan pemantik, Bang. Di mana adanya hubungan antara murid dan guru. Apa yang mereka ketahui, contohnya dengan materi sepak bola. Kita berikan pertanyaan pemantik tentang sepak bola dan bagaimana cara kerjasama dalam tim tersebut. Nah, di sini siswa diajak untuk berbagi pengalaman. Itu tujuan aktivitasnya, Bang. Dan untuk kegiatannya, kegiatan intinya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Seperti itu, Bang. Setiap siswa diberikan masing-masing, yaitu tujuannya adalah membuat kelompok seperti itu, Bang ya. Ya, Bang. Dalam permainan sepak bola itu, dan di akhir nanti diberikan stimulasi latihan dasar dibimbing oleh
saya sendiri itu seperti yang saya lakukan Bang, dan di akhir nanti saya berikan refleksi kelompok mereka memaparkan apa yang mereka dapat dalam pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir saya biasa membuat pribadi Bang asesmen terakhir lah Bang, penilaian terakhir apakah mereka sudah memenuhi atau belum. Seperti itu kira-kira yang saya buat dalam penerapan SCL itu, seperti itu Bang. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Frans yang telah menyampaikan kepada kita di sini. Oke, selanjutnya kita lanjut abang-abang dan kakak-kakak. Di dalam pembelajaran student center learning ini, abang-abang dan kakak-kakak, kita harus memfokuskan dan mengiyakan bahwa guru itu berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Kemudian peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi dan kegiatan di dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik abang-abang dan kakak-kakak. Oke, untuk selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak, di dalam model pembelajaran student center learning ini abang-abang dan kakak-kakak ada beberapa model atau jenis-jenis pembelajaran yang dapat kita terapkan di dalam pembelajaran student center learning. Yang pertama itu ada dinamakan dengan small group discussion, di mana di sini kita membagi kelompok di dalam proses pembelajaran kita. Kemudian yang kedua ada yang namanya role play and simulation, di mana peserta didik ini kita dapat memodifikasi bentuk permainan. Misalkan permainan bola voli yang aturannya contohnya tinggi netnya 2,43 untuk putra, baru nanti tinggi netnya itu bisa kita modifikasi misalkan tingginya menjadi 1,5 meter. Kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Kemudian yang ketiga ada namanya itu discovery learning, di mana kita sebagai guru dapat memberikan tugas kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan self-directed learning, yaitu di mana peserta didik ini dapat menjawab dari tugas-tugas yang telah kita berikan kepada peserta didik. Kemudian yang kelima ada yang dikatakan dengan cooperative learning, artinya di situ di samping tadi di kita membentuk kelompok, maka kelompok ini akan berusaha untuk mencari jawaban dari permasalahan atau pertanyaan yang disampaikan oleh guru atau abang-abang dan kakak-kakak. Kemudian yang keenam itu ada yang dinamakan dengan contextual learning. Contextual learning ini adalah di mana mengadakan tanya jawab tentang materi yang diajarkan. Artinya di situ ada umpan balik, kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Kemudian yang ketujuh ada yang dinamakan dengan problem based learning, di mana peserta didik ini kita pandu untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang ke-8 ada yang dinamakan dengan collaborative learning, yaitu di sini kita menuntun peserta didik itu untuk dapat mencari dan menemukan jawaban sebanyak mungkin dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir abang-abang dan kakak-kakak ada yang dinamakan dengan PJBL atau Project Based Learning ini, di mana kita sebagai guru memberikan tugas yang harus diselesaikan dengan mencari sumber-sumber pustaka. Misalkan ada masalah, kita harus mengaitkan dengan referensi-referensi buku yang digunakan terkait dengan penyelesaian permasalahan atau penyelesaian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Jadi di dalam pembelajaran student center learning ini abang-abang dan kakak-kakak ada 9 jenis, supaya nanti abang-abang dan kakak-kakak bisa melihatnya melalui LMS abang-abang dan kakak-kakak masing-masing. Selanjutnya oke. Abang-abang dan kakak-kakak, di sini kita akan masuk materi kita yang namanya memahami karakteristik dan minat anak. Memahami karakteristik dan minat anak. Di sini nanti abang-abang dan kakak-kakak, kalau nanti abang-abang dan kakak-kakak mengajar di PAUD, silakan dulu dipahami karakteristik dan minat anaknya. Kalau abang dan kakak mengajar di SD, bagaimanalah karakteristik dan minat anak-anaknya itu. Kalau abang-abang mengajar di SMP, bagaimana juga karakteristik dan minat anak yang abang ajarkan. Kemudian untuk tingkat SMA, bagaimana juga nanti memahami karakteristik dan minat anak
yang Abang ajarkan. Nah, selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak di sini, saya share screen dulu sebentar ya, Bang. Oke, Bang. Dihubungkan dengan berdasarkan memahami minat tadi abang-abang dan kakak-kakak ya. Nanti kita di sini akan menjawab sesuai dengan bidangnya dan berdasarkan usianya juga abang-abang dan kakak-kakak. Nah, di sini abang-abang dan kakak-kakak ada karakteristik atau aktivitas. Di kolom yang pertama ini karakteristiknya itu adalah berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Kira-kira ini abang masuk ke bidang jasmani kah? Atau ke bidang sosial kah? Atau ke bidang emosional atau ke bidang mental? Kira-kira masuk di bidang mana ini abang? Yang pernyataan nomor 1 ini. Jasmani, Bang. Fisik, Bang. Oke, fisik. Berarti jasmani ya bang? Oke. Iya, Bang. Kira-kira kalau kita tautkan dengan umur abang-abang dan kakak-kakak, poin yang nomor 1 ini masuk di usia berapa tahun lah? Kira-kira ini mampu abang-abang dan kakak-kakak? Menurut saya, Bang, di SD, Bang, umur 6 sampai 12 tahun. Di umur? PAUD SD hingga SD. 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 tahun. Di sini Bang tadi karakteristiknya itu adalah berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Berarti ini untuk usia SD kah ini abang-abang atau usia PAUD ini? PAUD sama SD, Bang. Oh, berarti ada 2 kategori ya. Bisa juga di PAUD, Iya, bisa Bang. juga di SD. Oke. SD. Next, kita lanjut. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Kira-kira ini di bidang mana lah ini, Bang? SMP, Bang. 12 sampai 18, Bang. Kalau secara Kita masih di bidang, Bang. Belum ke usia. Terus, Bidangnya di sini ada jasmani, emosional, sosial, Bang. emosional, atau mental. Emosional, Bang. Kira-kira kalau kita tautkan dengan bidang sosial, nggak masuk ini, Bang? Bidang sosial masuk, Bang, karena dia di situ ada bergaul. Iya, Bang. Tadi kalau Artinya dia, tapi yang lebih menonjolnya di bidang emosional, Bang, karena ada kata perasaan di situ, Bang. Selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak, kalau kita masuk ke usia, di usia mana lah kira-kira peserta didik mengalami masa-masa seperti ini abang-abang? 12 sampai 18, Bang. Iya, kira-kira di sini perasaannya artinya peserta didik ini sudah mau mulailah mengenal lawan jenis. Kira-kira seperti itu ya, Bang ya? Iya, Bang. 12 Oke, sampai pernyataan 18. yang ketiga abang-abang dan kakak-kakak, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Kira-kira menurut Bang Kak Fitri lah dulu. Menurut Kak Fitri ini di bidang mana, Kak Fitri? Emosional, Bang. Coba berikan tanggapannya, Kak. Kenapa di bidang emosional ini? Halo Kak Fitri, coba diberikan tanggapannya Kak. Kenapa Kakak tadi menyampaikan kepada kita di sini ini termasuk di bidang emosional? Karena apa Kak? Karena di situ udah dituliskan, Bang, emosi yang telah intens, Bang. Oke, berarti di awal tadi ya. Iya, Bang. Oke, kira-kira menurut Bang Fernando ini di fase umur berapa lah ini kakak-kakak? Abang Fernando, kira-kira di fase umur berapa lah anak-anak mengalami hal-hal yang seperti ini? Oke, izin menjawab, Bang. Tidak bisa saya lihat karena jaringan buruk, Bang, di sini. Terima kasih. Oh, pilihannya Bang 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 4 tahun, 5 sampai 6 tahun, 6 sampai 12 tahun, 12 sampai 18 tahun. Kira-kira di umur emosi yang intens ini kira-kira di usia berapa lah ini Bang? Kira-kira? Di usianya kayak di usia 12 sampai 14 tahun, Bang. Emosional. Oke, terima kasih untuk Bang Fernando. Selanjutnya anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Kira-kira menurut Bang Heri lah dulu. Menurut Bang Heri, ini dikategorikan ke bidang mana ini Bang Heri? Silakan.
Dikategorikan sama Bang di bidang emosi juga, mengelola emosi. Kan ada tadi di situ mengelola emosi mereka dan bernegosiasi dengan konflik. Nah, ini udah merujuk ke jenjang SMA Bang, saya rasa. Berarti usianya Ini usianya sekitar 15 sampai 18 tahun lah Bang, karena dia sudah mulai bisa mengelola emosi mereka. Oke, terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak. Kemudian di sini ada kita dituntut untuk melakukan diskusi dengan pertanyaan yang pertama itu, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Untuk itu saya ingin mendengarkan pernyataan dari Kak Rusmoli lah dulu Kak. Silakan Kak Rus, kenapa kita guru itu perlu untuk mengetahui karakteristik peserta didik? Silakan Kak Rusmauli. Ya. Oke, silakan Kak. Kira-kira menurut Kakak, apa pentingnya guru itu mengetahui karakteristik peserta didiknya? Kira-kira menurut Kakak, bagaimana tanggapan Kakak mengenai pertanyaan ini, Kak? Silakan. Guru itu perlu mengetahui karakteristik peserta didik. Iya, penting guru itu mengetahui karakteristik peserta didik untuk bisa membuat untuk bisa mengerti bagaimana peserta didik itu, metode apa yang mau kita buat, apakah dia ada minat melakukan olahraga tersebut. Jadi tidak sama si A dengan si B, berbeda karakter. Nah, jadi seorang guru harus mengetahui bagaimana karakter peserta didiknya tersebut. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih untuk Kak Rusmoli. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran ini? Artinya, kita itu sebagai guru, bagaimanalah kita menghadapi karakteristik peserta didik ini yang berbeda-beda ini, abang-abang dan kakak-kakak. Menurut Bang Indra lah dulu. Menurut Bang Indra, bagaimanalah cara abang untuk mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik ini pada saat melakukan pembelajaran? Silakan Bang Indra. Baik, saya akan coba menjawab. Yang pertama, setelah kita mengetahui karakteristik siswa kita membagi mereka ke dalam kelompok. Kalau misalnya, kalau karakteristiknya bandel, susah diatur, jangan kita samakan dengan orang-orang yang sama dengan karakter tersebut. Maka kita pilih-pilihkan mana yang bisa diatur, mana yang lumayan bisa, mana yang taat diatur. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Indra. Oke, kita lanjut juga materi kita, abang-abang dan kakak-kakak. Kita akan masuk ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, abang-abang dan kakak-kakak, kira-kira menurut abang-abang dan kakak-kakak, apalah yang dimaksud dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, abang-abang dan kakak-kakak? Saya ingin mendengarkan pernyataan dari Bang Dipu mengenai pembelajaran diferensiasi ini. Silakan Bang Dipu. Bang Dipu, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, menurut Bang Dipu, apalah yang dimaksud dengan pembelajaran yang berdiferensiasi? Silakan Bang Dipu. Oke, mungkin Bang Dipu lagi ada gangguan. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pernyataan dari Bang David. Silakan Bang David mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi. Silakan Bang David. Oke Bang, izin menjawab Bang. Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut saya itu Bang adalah pembelajaran dengan pendekatan yang memahami bahwa tiap peserta didik
itu memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Dengan menggunakan berbagai metode, siswa akan mendapatkan pilihan-pilihan. Kita menyiapkan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam bidang materi pembelajaran. Kemudian dengan kita melakukan metode yang berbeda-beda, itu dapat memaksimalkan potensi mereka dalam meningkatkan motivasi dalam belajar, kemudian dalam prakteknya juga. Nah, dan juga siswa itu dapat mendapatkan kebebasan memilih topik belajar yang mereka minati dan ingin mereka dalami. Nah, kira-kira seperti itu Bang yang saya pahami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang David. Nah, di sini abang-abang dan kakak-kakak, setelah abang dan kakak membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran tentang berdiferensiasi abang-abang dan kakak-kakak di LMS masing-masing, kira-kira apalah yang menjadi kendala abang dan kakak-kakak alami ketika melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK abang-abang dan kakak-kakak? Kira-kira apalah yang menjadi kendala di dalam pembelajaran berdiferensiasi di dalam pembelajaran PJOK abang-abang dan kakak-kakak? Coba saya ingin mendengarkan pernyataan dari Bang Fernando. Silakan Bang Fernando. Menurut abang apalah yang menjadi kendala di dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Silakan Bang Fernando. Oke, izin menjawab Bang untuk mengenai permasalahan yang sering ditemui yaitu kepada siswa, yaitu ketidaksesuaian antara diferensiasi yang diterapkan dengan keinginan siswa. Contohnya, untuk perempuan itu sering bermasalah dengan permainan sepak bola, kalau laki-laki itu sering digunakan atau sering permainan sepak bola. Nah, di situ kita para guru cenderung memiliki gaya belajar yang visual saat menerapkan diferensiasi pada aspek konteks siswa berdasarkan materi pembelajaran. Nah, jadi kita di sini dituntut untuk bagaimana caranya untuk bisa untuk seorang perempuan atau siswa perempuan untuk bisa memahami dan bisa menjalankan walaupun mereka tidak paham yang namanya permainan sepak bola. Jadi kita di sini dituntut untuk bisa membuat si anak perempuan untuk melaksanakan kegiatannya seperti permainan sepak bola. Terima kasih. Oke, artinya ini masalah gender lah ya Bang. Artinya Iya, perempuan itu tidak bisa dipaksakan untuk bisa menaikkan esensi dari pembelajaran yang kita lakukan. Oke, terima kasih untuk Bang Fernando. Nah, selanjutnya gagasan baru yang Abang dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul. Nah, nanti ini abang-abang dan kakak-kakak, silakan lagi nanti abang-abang dan kakak-kakak membaca di LMS-nya abang-abang dan kakak-kakak masing-masing. Oke, selanjutnya kita lanjut materi selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak. Setelah sesi ini nanti selesai abang-abang dan kakak-kakak, abang dan kakak-kakak diminta untuk mengunggah hasil refleksi modul 1 dan titik 1.3 di LMS abang-abang dan kakak-kakak dengan menggunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda, abang-abang dan kakak-kakak. Jadi nanti setelah siap pertemuan kita ini abang-abang dan kakak-kakak, silakan nanti masuk di LMS-nya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia di LMS abang-abang dan kakak-kakak semua. Nah, kemudian pada akhir sesi ini abang-abang dan kakak-kakak ada 3 esensi yang harus kita capai, yaitu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya, kemudian menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Jadi nanti abang-abang dan kakak-kakak silahkan berselancar lagi di LMS-nya masing-masing supaya nanti dapat mengisi soal-soal yang ada di LMS abang-abang dan kakak-kakak semua. Kira-kira itulah yang menjadi pertemuan kita hari ini abang-abang dan kakak-kakak. Mengingat waktu kita juga sudah sangat-sangat minim ini abang dan kakak-kakak. Untuk itu tanpa berbasa-basi, abang-abang dan kakak-kakak semua di sini, marilah kita menutup kegiatan ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdua selesai. Nah, oke, supaya kegiatan ini kita akhiri abang dan kakak-kakak, supaya kita berfoto bersama, silakanlah buka kamera kakak-kakak, supaya kita berfoto masing-masing untuk mengakhiri kegiatan kita di malam hari ini di ruang virtual kita, abang-abang dan kakak-kakak. Kalau bisa open kamera kakak-kakak. Oke, silakan mengambil gaya bebasnya masing-masing kakak-kakak, gaya bebas masing-masing. 1, 2, 3, go. Oke, sekali lagi bang dan kakak-kakak, siap 1, 2, 3, go. Oke, terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak. Mudah-mudahan abang dan kakak selalu dalam keadaan sehat dan kegiatan kita hari ini telah berakhir. Saya stop dulu rekamannya abang-abang dan kakak-kakak.